Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Amalia Gunawan dari kelas M214 dengan NIM 210407502060 dengan nomor urut 25. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis pembalutan, jenis lipatan, dan pembidaian pada kaki dan tangan. Yang pertama adalah pembalutan. Pengertian dari pembalutan adalah bahan yang digunakan untuk mempertahankan penutup luka. Pembalut berfungsi sebagai penekanan untuk menghentikan pendarahan, mempertahankan penutup luka pada tempatnya, dan menjadi penopang untuk bagian tubuh yang cedera. Ada beberapa jenis pembalutan, di antaranya yang pertama, pembalutan gulung atau pita. Mempunyai beberapa macam ukuran sesuai dengan tempat luka. Yang kedua, pembalutan segitiga atau mitela. Pembalutan segitiga yang disebut mitela terbuat dari kain tipis dengan ukuran alas 125 cm dan tinggi 50 cm. Mitela dapat dilipat-lipat sehingga dapat digunakan sesuai kebutuhan. Yang ketiga, pembalut tabung atau tubuler. Tubuler adalah perbang berbentuk tabung yang terbuat dari kain, digunakan untuk menahan pembalut pada jari tangan kiri dan kanan, dan kaki kiri dan kaki kanan. Perban tubular elastis dapat digunakan pada sendi yang cedera, seperti misalnya pergelangan kaki, siku, dan mulut. Dan yang terakhir, pembalut penekanan. Selanjutnya adalah jenis lipatan. Yang pertama, lipatan dasar. Kegunaannya untuk luka pada kepala, luka bakar pada telapak tangan, luka pada dada, dan luka pada tangan yang terkilir. Yang kedua, lipatan kedua, kegunaannya untuk luka sobek pada perut, luka pada bahu atau pundak, dan mengikat korban dari tanduk. Yang ketiga, lipatan 4. Kegunaannya untuk patah tulang pada tangan dan kaki, luka pada dengkul, siku, dan sebagai pengikat bidai. Yang keempat, lipatan 8. Kegunaannya untuk luka pada mata, telinga, hidung, dagu, dan kepala. Yang kelima, lipatan 16. Kegunaannya untuk luka pada mata, telinga, hidung, dagu, dan kepala, hanya untuk luka yang ringan. Yang keenam, yang terakhir, lipatan 30. Kegunaannya untuk membuat ring atau gelang. Selanjutnya, pembidaian. Tujuan dilakukannya pembidaian antara lain: yang pertama, mencegah pergerakan atau pergeseran dari ujung tulang yang patah. Yang kedua, mengurangi terjadinya cedera baru di sekitar bagian tulang yang patah. Yang ketiga, memberi istirahat pada anggota badan yang patah. Yang keempat, mengurangi rasa nyeri. Dan yang kelima, mempercepat penyembuhan. Contoh penggunaan pembidaian pada tangan dan kaki. Yang pertama, pada tangan. Yang pertama, patah tulang lengan bawah. Pertolongannya, yang pertama, letakkan tangan pada dada. Yang kedua, pasang bidai dari siku samping pinggung tangan. Yang ketiga, ikat pada daerah di atas dan di bawah tulang yang patah. Yang keempat, lengan digendong. Dan yang kelima, bawa korban ke rumah sakit. Yang kedua, patah tulang lengan di atas. Pertolongannya, yang pertama, letakkan lengan bawah di dada dengan telapak tangan menghadap ke atas. Yang kedua, pasang bidai dari siku sampai ke atas bahu. Yang ketiga, ikat pada daerah di atas dan di bawah tulang yang patah. Yang keempat, lengan bawah digendong. Yang kelima, jika salah satu siku juga patah dan tangan tak dapat dilipat, pasang spal ke dalam lengan bawah dan biarkan tangan tergantung, tidak usah digendong. Dan yang terakhir, bawa korban ke rumah sakit. Yang kedua, pada kaki. Yang pertama,
patah tulang, tungkai bawah pertolongannya, pasang 2 bidai, sebelah dalam dan sebelah luar. Tungkai kaki yang patah. Yang kedua, di antara bidai dan tungkai beri kapas atau kain sebagai alas. Yang ketiga, bidai dipasang di antara mata kaki sampai beberapa di atas luka. Yang keempat dan terakhir, bawa korban ke rumah sakit. Sekian dari penjelasan saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.